Berjumpa lagi bersama saya di dalam malam doa dan pembinaan doktrin Reform Exodus Community. Doa saya dimanapun saudara berada, saudara senantiasa terpelihara di dalam kasih dan lindungan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara tetap berada dekat di hadirat Tuhan, berada dekat di hati Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita mau menaikkan syukur untuk kesetiaan Tuhan dengan sebuah pujian sungguh besar, Setiamu. Jaramu
di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami menyadari betapa luar biasanya kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kemurahan-Mu. Engkau mendatangi kami, orang-orang yang berdosa ini. Engkau menyentuh hati kami, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, karena kami orang-orang yang terhilang diberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena sampai hari ini Engkau setia memelihara iman percaya kami, memelihara kehidupan pribadi kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita mau mengangkat hati kita. Kita mau masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat kita. Pertama, kita akan berdoa menyerahkan keamanan bangsa kita. Kita akan doakan untuk situasi politik di negara kita. Kita berdoa untuk stabilitas ekonomi di Indonesia supaya bisa tetap terjaga. Mari bersama-sama kita mau angkat hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri Engkau. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Sekalipun sebuah wabah menyerang Indonesia, hampir seluruh wilayah terkena dampak COVID-19. Namun kami percaya dan kami terus berdoa, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong sehingga keamanan bangsa kami boleh terjaga. Kami berdoa untuk situasi politik supaya tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, membuat kisruh dan membuat rusuh di bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan stabilitas ekonomi bangsa kami. Kami sudah mendengarkan ada banyak saudara-saudara kami yang mengeluh tentang semakin beratnya ekonomi yang harus mereka pikul. Namun kami berdoa Tuhan, kami memohon anugerah Allah boleh tercurah atas bangsa kami. Sehingga sekalipun wabah ini terjadi, Tuhan izinkan. Namun Tuhan topang supaya bangsa kami tidak mengalami resesi ekonomi yang mengerikan. Kami berdoa Tuhan, kiranya dengan anugerah-Mu, dengan kebijakan-kebijakan yang Tuhan berikan bagi pemerintah, dengan hikmat yang Engkau berikan, pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, dan itu boleh menolong adanya stabilitas ekonomi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memohon anugerah Tuhan yang terus boleh menopang bangsa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan teleibadah untuk Minggu Paskah esok hari, supaya bisa berjalan dengan baik, internet bisa berjalan dengan lancar, semua pelayan diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, sehingga boleh dapat mempersiapkan pelayanan dengan baik. Kita berdoa untuk bukan hanya REK, kita akan doakan REK secara khusus, dan secara umum kita akan mendoakan untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang akan merayakan Paskah esok hari. Sekalipun mungkin kita rayakan dengan cara yang berbeda, namun ada hikmat yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan, bahkan melampaui perayaan-perayaan Paskah sebelum yang kita pernah lakukan, yang pernah kita lewati. Mari bersama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan tele ibadah Minggu Paskah yang akan kami adakan pada esok hari secara khusus di REK. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong sehingga internet yang kami gunakan bisa lancar, sehingga tidak ada gangguan. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebanyak 2 kali ibadah yang akan kami lakukan, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan, baik hamba Tuhan Pak Yakub Trihandoko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan baik. Secara umum kami berdoa untuk
Surabaya, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Kami berbeda denominasi, kami berbeda daerah, kami berbeda bangsa, namun kami satu di dalam Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh umat percaya dimanapun mereka berada, yang akan merayakan Paskah esok hari. Kami berdoa, kami mohon anugerah yang sama bagi mereka. Mungkin hampir semua kami beribadah dengan cara yang berbeda dengan perayaan Paskah di tahun-tahun sebelumnya. Namun kami berdoa kiranya hikmat yang kami rasakan, yang akan kami alami pada esok hari, itu melampaui, berbeda, bahkan mengalahkan minggu-minggu sebelumnya yang pernah kami lewati. Kami menyerahkan ibadah esok hari, Minggu Paskah, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk masyarakat Indonesia secara khusus yang ada di Surabaya. Kita berdoa supaya mereka memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari wabah COVID-19. Kita doakan supaya masyarakat Surabaya itu bisa mentaati himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah sebisa mungkin, supaya mereka boleh terhindar dari virus ini. Kita berdoa supaya mereka juga mau taat menghindari kegiatan-kegiatan, membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Doakan supaya mereka menggunakan alat pelindung diri ketika mereka keluar rumah. Doakan supaya mereka memilih makanan-makanan yang sehat, supaya vitalitas tubuh itu boleh menunjang, mereka boleh terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat Surabaya. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Surabaya secara khusus. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya semua kami boleh belajar untuk memiliki kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sehingga tidak terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan tolong sehingga kami boleh punya hati yang taat terhadap himbauan pemerintah oleh karena kesadaran sendiri, sehingga kami boleh berusaha sedemikian rupa untuk di rumah, stay di rumah, tetap berada di rumah. Tuhan tolong supaya kami tidak mengadakan acara-acara yang melibatkan banyak orang, tidak menghadiri acara-acara yang melibatkan banyak orang. Tuhan tolong supaya kami taat untuk senantiasa menggunakan alat pelindung diri ketika kami harus keluar. Tuhan tolong supaya kami tidak sembarangan di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, supaya dengan demikian tubuh kami boleh fit, kami boleh mempunyai ketahanan tubuh yang baik, sehingga kami tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong, ada banyak masyarakat yang masih belum sadar, secara khusus mereka yang jarang melihat media sosial, mendengarkan berita, sehingga mereka tidak paham. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong sehingga masyarakat Surabaya menjadi orang-orang yang mencintai sesamanya, sehingga dengan rendah hati, dengan murah hati boleh belajar untuk memberanikan diri untuk mengedukasi orang-orang yang belum paham tentang bahayanya virus COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong sehingga kami warga Surabaya boleh belajar untuk saling menopang, saling menolong, saling mengingatkan, dan kami sendiri boleh menjaga diri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa secara khusus untuk orang-orang percaya dimanapun berada, di Surabaya, di Indonesia, di seluruh bangsa. Kita berdoa supaya di dalam momentum seperti ini kita belajar untuk menyaksikan kasih Kristus dengan cara kita bermurah hati, berbagi dengan sesama, secara khusus dengan mereka yang membutuhkan. Mungkin kita bisa berbagi informasi, mungkin kita bisa berbagi masker yang kita punya, mungkin kita bisa berbagi hand sanitizer yang kita punya, mungkin kita bisa berbagi sembako, kita berbagi sedikit berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan cara kita, cara yang efektif untuk kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima lebih dulu daripada Kristus. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang-orang percaya. Kami berdoa untuk seluruh orang percaya di muka bumi ini. Secara khusus orang percaya yang ada di Surabaya,
orang-orang percaya secara khusus yang di Reform Exodus Community. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong sehingga kami tidak hanya sekedar dengan bibir kami berbicara tentang kasih Kristus, tapi kami boleh melakukan sesuatu yang nyata. Kami berdoa, Tuhan tolong mampukan kami sehingga kami boleh menyaksikan cinta kasih Kristus yang sudah kami dapatkan, yang sudah kami rasakan dengan cara yang paling real, yaitu untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin berbagi dari hal-hal yang sepele, yang kecil yang sudah kami miliki. Mungkin berbagi alat-alat kesehatan, berbagi vitamin, berbagi masker, berbagi hand sanitizer, berbagi makanan, dan apapun yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong kami, supaya kami belajar bermurah hati, belajar peduli dengan orang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan gerakkan kami. Jangan pernah biarkan kami menjadi penonton saja. Jangan pernah biarkan kami hanya menjadi orang-orang yang suka menerima, tapi jadikan kami orang yang suka berbagi. Karena Kristus pun sudah berbagi hidup dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita berdoa untuk salah satu suku terabaikan yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu suku Dampas. Mari bersama-sama kita berdoa supaya Tuhan menaruh kerinduan di dalam hati orang-orang percaya yang tinggal di sekitar mereka, supaya mereka mau berbagi kasih, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di Dampas. Kita berdoa supaya orang-orang Dampas yang sudah percaya, mereka mempunyai kehidupan yang berbeda, sehingga itu memberikan daya tarik kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka boleh memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mau merendahkan hati kita mau berdoa untuk Dampas. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan suku Dampas yang ada di Sulawesi Tengah. Kami berdoa, kami mohon kerinduan yang besar Tuhan taruh di dalam hati orang-orang yang tinggal di sekitar pulau ini, suku ini, supaya mereka boleh menyaksikan cinta kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di Dampas. Bahkan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk misionari, orang-orang tertentu yang sudah Tuhan gerakkan, yang sudah Tuhan panggil untuk suku Dampas. Biarlah Tuhan berikan keberanian untuk melangkah masuk ke dalam suku ini, hidup bersama dengan mereka, membagikan cinta kasih Tuhan bagi suku Dampas. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang Dampas yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka perubahan hidup yang nyata. Kami percaya bahwa ketika mereka percaya Yesus Kristus, sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi adalah perubahan hidup. Mereka pasti memiliki perubahan hidup. Dan kami berdoa kiranya perubahan hidup itulah yang menjadi daya tarik, yang membuat orang-orang Dampas yang belum percaya boleh membuka hati dan ingin tahu apa yang terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah percaya itu. Dan kami berdoa biarlah melalui itu Injil Yesus Kristus boleh disampaikan dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan suku ini hanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, kita akan melanjutkan dengan seri pembinaan doktrin reform pada malam hari ini. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu doktrin keselamatan. Dan ini adalah pertemuan ketiga dan kita masuk di dalam pokok yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kita punya 5 pokok ketika kita mau tahu doktrin reform, apa yang orang reform ajarkan tentang keselamatan, maka kita akan bertemu dengan 5 poin yang kita singkat dengan tulip. Dan hari ini kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Saudara, apa yang dimaksud dengan unconditional election? Apa yang dimaksud dengan pemilihan tanpa syarat? Saudara, secara umum doktrin ini mengajarkan kita bahwa Allah sejak kekekalan telah memilih sebagian orang berdosa untuk mendapatkan anugerah keselamatan berdasarkan kehendak, kedaulatan, dan kebaikannya. Saya ulang sekali lagi. Unconditional election atau pemilihan tanpa syarat artinya Allah sejak kekekalan telah memilih sebagian orang berdosa untuk mendapatkan anugerah keselamatan berdasarkan kehendak, kedaulatan, dan kebaikannya. Nah, ringkasannya kira-kira seperti itu. Saudara, ada 3 elemen penting yang akan kita soroti
Yang pertama adalah, yang mau diajarkan itu adalah keselamatan manusia itu ditentukan oleh pilihan Allah. Itu elemen pertama yang kita harus tahu. Doktrin ini mengajarkan bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh pilihan Allah sendiri. Bukan ditentukan oleh apakah manusia itu taat atau tidak, apakah manusia itu bisa berbuat baik atau tidak, apakah manusia itu bisa melakukan amal atau tidak. Bukan itu sama sekali. Tetapi murni ditentukan oleh pilihan Allah. Ini elemen pertama. Elemen kedua adalah pemilihan ini sudah dilakukan oleh Allah sejak kekekalan. Jadi bukan dadakan, saudara. Bukan karena Tuhan melihat, oh si A itu kelihatan baik, tak pilih deh. Bukan, saudara. Keselamatan kita itu sudah Allah tentukan sejak kekekalan. Sebelum saudara ada, sebelum dunia ini ada, sebelum semesta ini ada, Allah sudah menentukan lebih dulu saudara dan saya untuk diselamatkan. Saudara, elemen yang ketiga adalah alasan dibalik pemilihan ini murni berasal dari Allah. Murni berasal dari dalam diri Allah sendiri, bukan faktor di luar diri Allah. Bukan manusia, saudara. Bukan karena sebelumnya Allah sudah tahu, oh si A akan melakukan kebaikan, makanya Allah pilih. Kalau Allah tahu si A akan berbuat baik dan Allah pilih, berarti Allah menentukan dia diselamatkan. Bukan karena kehendak dan kedaulatan Allah, tetapi karena faktor kebaikan di dalam diri manusia. Nah, ini 3 elemen penting yang diajarkan oleh doktrin kita, gitu ya, oleh doktrin unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Saudara, bagi sebagian orang, doktrin ini merupakan suatu momok yang menakutkan. Doktrin ini dianggap memperlakukan manusia seperti robot. Manusia hanya menjalani hidup mereka seperti robot berdasarkan skenario-nya Allah. Saudara, doktrin ini dianggap mengajarkan ketidakadilan Allah sehubungan dengan mereka yang tidak dipilih. Kok mereka nggak dipilih oleh Allah? Berarti Allah nggak adil. Saudara, terlepas dari kesulitan-kesulitan seperti ini, Alkitab memang mengajarkan doktrin ini dengan cukup jelas, saudara. Karena itu doktrin ini harus diketahui oleh siapapun orang Kristen. Nah, kita sebelum membahas tentang ini, ada beberapa istilah yang kita perlu pelajari supaya kita paham. Ketika belajar tentang doktrin ini, kita akan ketemu dengan satu istilah, yaitu praketetapan Allah. Apa itu praketetapan Allah? Atau foreordination. Apa itu praketetapan Allah? Praketetapan Allah di dalam dunia teologi merujuk pada segala sesuatu yang sudah Allah rencanakan sebelum segala sesuatunya terjadi sejak kekekalan. Jadi semuanya sudah ada dalam rencana Allah. Itu namanya praketetapan Allah. Karena kan belum dilakukan ya. Jadi praketetapan Allah. Nah, ketetapan ini mencakup segala sesuatu. Setiap hal yang detail, all inclusive. Misalnya hati manusia itu ada dalam ketetapan Allah. Keputusan manusia, manusia bisa menimbang-nimbang, keputusan ada di tangan Tuhan. Misalnya kecelakaan, misalnya keisengan, misalnya hal-hal yang sepele. Alkitab bilang bahkan sepele, rambut jatuh Tuhan tahu. Itu ada dalam ketetapan Tuhan. Maupun dosa, saudara. Kalau rambut yang sepele jatuh aja di dalam ketetapan Tuhan, masa dosa yang besar yang mengakibatkan ada banyak hal besar terjadi tidak dalam ketetapan Tuhan? Pasti dalam ketetapan Tuhan. Jadi praketetapan Allah itu melibatkan segala sesuatu, semua hal yang detail. Nah, ketetapan ini sifatnya tunggal, saudara. Sekalipun yang ditetapkan itemnya banyak, saudara, jamak, tetapi hal-hal tersebut mengarah pada satu tujuan yang sama. Jadi Tuhan punya rencana itu tunggal, ya? Rencana Allah itu tunggal. Yang kedua, istilah yang kedua yang perlu kita pelajari itu adalah predestinasi. Nah, saudara mungkin pernah dengar istilah ini ya, predestinasi. Apa itu predestinasi, saudara? Predestinasi merujuk pada rencana Allah sejak kekal, tapi secara khusus berhubung dengan akhir hidup manusia dalam hal keselamatan. Khusus dalam hal keselamatan. Jadi ketika saudara misalnya ya, saudara ketemu teman, kemudian saudara lihat dia makan
papeda misalnya begitu ya, makan papeda. Saudara tahu papeda? Papeda itu makanan khas dari timur ya, secara khusus dari Maluku, dari Papua. Karena saya punya relasi yang dekat dengan orang Papua, dengan orang Ambon, maka saya cukup suka menikmati makanan itu, saudara. Nah, misalnya saudara ketemu seseorang dia sedang makan papeda dengan kuah kuning, wow, nikmatnya luar biasa. Saudara kemudian bilang begini, wah, Allah sudah mempredestinasi kamu makan papeda. Nggak cocok, saudara, nggak cocok. Apakah dia makan papeda dalam ketetapan Allah? Yes, dalam ketetapan Allah. Karena kan ketetapan Allah all inclusive, hal yang detail pun dalam ketetapan Allah. Tetapi predestinasi itu hanya terkait dengan rencana kekal Allah dalam hal keselamatan, masuk surga atau tidak, begitu ya. Ketetapan Allah tentang keselamatan. Jadi nggak cocok saudara pakai predestinasi dalam semua konteks, nggak cocok. Jadi predestinasi tidak membahas hal-hal yang lain di luar konteks keselamatan rohani. Ya, ingat itu baik-baik ya. Predestinasi itu punya dua aspek, saudara. Yang pertama adalah pemilihan atas mereka yang diselamatkan. Istilah yang kita pakai itu adalah election, orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua itu adalah reprobation atau reprobasi, atau orang-orang yang dibiarkan binasa. Orang-orang yang tidak dipilih kan pasti binasa. Tetapi mereka, nanti kita akan bahas gitu ya, mereka binasa bukan karena tidak dipilih. Mereka binasa karena dosa, itu nanti kita akan bahas. Jadi ini dua aspek yang akan, ketika kita bahas tentang predestinasi, itu punya dua aspek. Tentang election, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang tidak dipilih. Ya, ada dua aspek. Nah, saudara, dari dua penjelasan di atas, kita bisa ambil beberapa konklusi, saudara. Konklusi yang pertama adalah pilihan tanpa syarat merupakan salah satu bagian dari predestinasi. Jadi pilihan tanpa syarat merupakan salah satu bagian. Jadi pemilihan tanpa syarat atau unconditional election itu bagian kecil dari predestinasi. Predestinasi itu kan tentang bagaimana planning Allah sejak kekekalan tentang keselamatan kan. Pemilihannya itu hanya bagian salah satu faktor. Jadi predestinasi lebih kecil, kemudian predestinasi itu lebih besar. Nah, tapi ada yang lebih besar lagi, saudara. Jadi pemilihan tanpa syarat itu ada di dalam predestinasi. Nah, predestinasi merupakan bagian dari praketetapan Allah. Jadi kan praketetapan Allah itu kan semua yang Allah tetapkan sebelum dunia ini dijadikan, sejak kekekalan. Itu kan berarti semua all inclusive. Nah, di dalamnya ada predestinasi tentang keselamatan. Itu juga ada ketentuan Allah, pilihan Allah. Kemudian di dalam predestinasi itu ada pemilihan tanpa syarat. Ya, jadi kita bisa melihat itu. Nah, saudara, jadi doktrin pemilihan tanpa syarat terfokus hanya pada mereka yang ditetapkan untuk selamat. Fokusnya hanya di situ, saudara. Reprobasi atau mereka yang tidak selamat itu hanya penjelasan logis dan penjelasan biblikal dari mereka yang tidak menjadi objek pemilihan. Sampai di sini semoga kita paham ya. Jadi sekali lagi, doktrin tentang predestinasi, doktrin tentang pemilihan tanpa syarat, itu fokusnya itu hanya kepada mereka yang diselamatkan. Sekali lagi, doktrin pemilihan tanpa syarat, fokusnya itu hanya kepada mereka yang diselamatkan. Jadi kita sebenarnya tidak sedang mendengungkan bahwa ada mereka yang tidak diselamatkan, tidak. Itu tidak menjadi pokok utama sebenarnya. Tapi itu hanya sebagai penjelasan logis. Kalau ada yang dipilih, konsekuensinya secara logis berarti ada yang tidak dipilih. Nah, bagaimana dengan nasib mereka? Jadi reprobasi sekali lagi itu hanya penjelasan logis. Nah, keselamatan berhubungan dengan pemilihan Allah. Sekali lagi, keselamatan berhubungan dengan pemilihan Allah. Sebagian orang Kristen memiliki pandangan yang salah tentang predestinasi, saudara. Mereka menganggap bahwa doktrin ini tidak pernah Alkitab ajarkan. Doktrin predestinasi itu sebuah kesesatan yang dilakukan oleh teolog reform. Tuduhan ini jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara buka di dalam Alkitab, itu ada ungkapan umat pilihan. Muncul berkali-kali dalam Alkitab.
Misalnya dalam Matius 24 ayat 22 dan 24, Markus 13 ayat 20, dan masih ada segudang ayat lainnya, saudara. Umat pilihan jelas merujuk bahwa Allah memang memilih. Beberapa teks yang lain itu memberikan keterangan kapan pemilihan ini dilakukan. Jadi spesifik, saudara. Bukan hanya sekedar bahwa ada umat yang dipilih oleh Allah, bukan. Tapi lebih spesifik dari itu, saudara, bahwa Allah memilih mereka sejak semula. Allah memilih mereka sebelum dunia dijadikan di dalam Efesus 1 ayat 4. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan sebelum permulaan zaman. Saudara, para teolog reform maupun Arminian sebenarnya sama-sama mereka mengakui bahwa Alkitab mengajarkan tentang predestinasi. Sekali lagi, mereka sama-sama mengajarkan tentang predestinasi. Jadi isu yang diperdebatkan di sini itu bukan ada atau tidak adanya predestinasi, tetapi alasan dibalik predestinasi itu apa? Kalangan Arminian menganggap bahwa predestinasi itu didasarkan pada prapengetahuan Allah terhadap apa yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi pemilihannya itu bersyarat, tergantung sebelumnya tuh Allah tahu, kan memang Allah tahu sebelumnya bahwa nanti si A akan melakukan apa, si B itu akan bertobat atau tidak, si C itu akan menerima Yesus atau tidak. Jadi berarti pemilihannya itu bersyarat, didasarkan pada prapengetahuan Allah. Nah, sedangkan orang reform meyakini bahwa pemilihan yang dilakukan oleh Allah itu tidak didasarkan pada faktor apapun dalam diri manusia. Jadi Allah memilih umat pilihannya itu berdasarkan kehendaknya sendiri, berdasarkan kedaulatannya sendiri, berdasarkan hikmatnya sendiri, dan bukan faktor di luar dirinya. Nah, ini bedanya di situ, saudara. Jadi sama-sama mengajarkan tentang predestinasi, tetapi alasan dibalik pemilihan itu berbeda. Reform menyatakan pemilihan yang Allah lakukan tanpa syarat, sementara Arminian meyakini bahwa Allah memilih mereka yang diselamatkan berdasarkan prapengetahuannya atau berdasarkan apakah seseorang itu akan melakukan kebaikan atau tidak. Jadi bersyarat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat pemilihan yang tanpa syarat itu seperti apa. Saudara, argumen yang mendukung konsep pemilihan tanpa syarat yang diajarkan oleh reform itu sangat-sangat melimpah. Alkitab mengajarkan secara jelas dan secara konsisten tentang topik ini, saudara. Nah, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu diteguhkan oleh analisa logis terhadap isu kedaulatan Allah. Jadi untuk mempermudah bahasan, argumentasi tersebut kita akan bagi dalam 5 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kita akan belajar pola pemilihan Allah dalam Alkitab. Yang kedua, kita akan bergeser, kita akan melihat data Alkitab tentang pemilihan tanpa syarat. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat konsekuensi logis dari doktrin yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang kerusakan total. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat, kita akan pelajari kelemahan konsep pilihan yang didasarkan pada prapengetahuan Allah yang diajarkan oleh orang-orang Arminian. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh konkret pertobatan dari orang yang melawan Tuhan, tapi dia ditangkap dan dipertobatkan Tuhan. Nah, kira-kira 5 hal ini yang akan membuat kita lebih mudah memahami doktrin ini, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat dalam bagian ini kita akan menyelidiki beberapa ayat penting seputar pemilihan Allah dalam Alkitab. Nah, walaupun secara tidak semua teks gitu ya secara khusus dan eksplisit berbicara tentang pilihan keselamatan, namun semua itu tetap perlu kita kaji karena itu memberikan pencerahan kepada kita pola kerja Allah, pola Allah memilih, begitu ya, yang kita temukan di dalam Alkitab. Pertama, Allah memilih tidak berdasarkan kebaikan dalam diri orang yang dia pilih. Contoh ya, yang pertama itu adalah Abraham. Saudara, pada waktu Abraham dipilih, Abraham itu apakah dia seorang yang benar?
Ternyata tidak, saudara. Pertama kali Abraham dipilih, dia adalah seorang penyembah berhala. Jadi jelas Allah memilih bukan karena Abraham baik. Allah pilih karena memang Allah berdaulat. Allah punya kehendak yang mutlak memilih Abraham. Jadi faktornya ada dalam diri Allah, bukan dari diri Abraham. Yang kedua, contoh yang kedua, bangsa Israel. Ketika Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya, saya mau tanya, apakah karena bangsa Israel baik? Apakah karena bangsa Israel memenuhi syarat? Mereka bangsa yang besar, yang megah, yang maju. Apakah begitu? Ternyata tidak, saudara. Allah memilih Israel. Justru mereka adalah kelompok yang paling kecil. Mereka paling kecil, saudara. Bahkan bangsa tanah sendiri mereka nggak punya. Tanah sendiri mereka tidak punya. Jadi apa yang Allah lihat? Apakah mereka bangsa yang bisa diandalkan, bangsa yang bisa dibanggakan? Ternyata tidak, saudara. Apakah mereka bangsa yang saleh? Tidak. Tapi Allah memilih mereka. Itu menunjukkan pola kerja Allah di dalam memilih. Allah memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya bukan karena umat Israel baik, tapi karena memang Allah berhak, Allah berdaulat dalam dirinya sendiri untuk memilih. Saudara, yang berikut, yang kedua, Allah memilih berdasarkan kedaulatannya, bukan berdasarkan prapengetahuannya. Nah, teks yang paling jelas yang mengajarkan ini adalah Roma pasal 9, saudara. Jadi dalam teks ini Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memilih Ismail, sekalipun Allah tidak memilih Ismail, sekalipun dia adalah anak sulung. Di dalam budaya Yahudi apalagi, saudara, anak yang sulung itu dia punya hak kesulungan. Dia punya hak kesulungan. Tetapi di dalam bagian ini Allah tidak memilih dia. Sebaliknya Allah memilih Ishak karena dia adalah anak perjanjian. Jadi Allah tidak melihat apakah seseorang ini mempunyai kapasitas, orang ini apakah memenuhi syarat dan sebagainya. Tidak sedikit pun Allah melihat faktor dalam diri manusia. Murni adalah kehendak Allah yang berdaulat. Contoh yang berikut adalah begini, saudara. Di dalam Roma 9 ayat 10a, begitu ya. Paulus bilang begini, bukan hanya itu saja, lebih terang lagi. Dan kemudian Paulus menjelaskan supaya lebih jelas lagi, supaya lebih terang benderang lagi. Kemudian Paulus itu menjelaskan begini, Esau dan Yakub. Jadi kalau Ismail dan Ishak itu kan mereka memang punya ibu yang berbeda. Tapi Paulus kemudian bilang begini, saya mau jelaskan ini lagi supaya lebih jelas, supaya lebih terang. Kalian lihat, bukan hanya Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub. Mereka punya satu mama. Mereka kembar, mereka lahir pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Tapi sekalipun begitu, sekalipun Esau itu dia seharusnya sebagai anak sulung, dia berhak mendapatkan berkat kesulungan, tapi Allah justru menetapkan Yakub sejak dalam kandungan untuk memperoleh hak itu. Jadi pemilihan ini sekali lagi bukan didasarkan pada prapengetahuan Allah, bukan, melainkan pilihannya yang bebas. Dia berdaulat untuk mengasihi Yakub daripada Esau. Nah, untuk mengantisipasi mereka yang berpikir bahwa Allah itu melakukan sesuatu yang tidak adil, Paulus itu menjelaskan bahwa Allah itu berhak memberikan kemurahan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini di dalam Roma pasal 9 ayat 15-16. Oke, ini yang pertama, saudara. Jadi pemilihan Allah di dalam Alkitab itu jelas bahwa polanya memang selalu begitu. Polanya selalu bukan pada faktor luar, pada faktor manusianya, tapi selalu pada diri Allah sendiri. Nah, yang kedua tentang data-data, gitu ya, data-data dalam Alkitab tentang pemilihan tanpa syarat. Ya, tadi kita sudah belajar tentang 5 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah pola pemilihan Allah dalam Alkitab, kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok yang kedua itu adalah data Alkitab tentang pemilihan tanpa syarat. Ini juga akan mendukung konsep atau teologi kita. Nah, Alkitab secara eksplisit mengajarkan tentang teologi ini, saudara, pemilihan tanpa syarat.
Jadi di dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan bahwa pemilihan Allah sejak kekekalan didasarkan pada kasih dan kerelaan kehendaknya. Itu sudah dijelaskan dalam Efesus, itu jelas. Nah kemudian pasal 1 ayat 11 juga mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja menurut kerelaan kehendaknya. Sekali lagi, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja bukan menurut prapengetahuannya bahwa seseorang itu akan melakukan kebaikan, bukan. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menurut apa? Kerelaan kehendaknya. Ini jelas, saudara, jelas sekali. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 8 juga menjelaskan gitu ya, bahwa Allah memilih tidak secara acak, tidak secara sembarangan, tetapi berdasarkan hikmat dan pengertiannya yang tidak terselami. Saudara bisa buka di Efesus 1 ayat 8. Jadi sekali lagi Allah memilih, ketika Allah memilih seseorang, Allah memilih umatnya, Allah tidak melakukan itu secara acak, Allah tidak melakukannya secara sembarangan, serampangan, tetapi Allah melakukannya menurut hikmat dan pengertiannya yang tidak terselami. Jadi hikmat Allah itu loh saudara dan saya nggak bisa salami. Kenapa kok Allah pilih saya, bukan pilih dia? Saudara pernah nggak bertanya begitu? Kenapa kok Allah pilih saya? Bukankah saya pendosa? Bukankah dosa saya begitu banyak? Kenapa Allah pilih saya? Hikmat Allah tidak terselami, saudara. Jadi pilihan Allah merupakan kehendak Allah yang bebas. Allah bebas menentukan pilihan, menentukan siapakah yang akan mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara, Yesus juga secara jelas di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan bahwa mengatakan kepada murid-muridnya, pendengarnya audiensnya adalah murid-muridnya, Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan murid-murid yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih murid-murid. Yohanes juga mengajarkan begitu. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, di sana mengatakan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi orang percaya. Allah yang lebih mengasihi, yang lebih dulu mengasihi kita. Saudara, orang percaya memang dituntut untuk memilih dan mengasihi Allah. Tetapi dua hal ini hanya bisa terjadi kalau Allah lebih dulu bekerja di dalam diri kita. Kalau Allah tidak bekerja di dalam diri kita, maka saudara dan saya tidak mungkin bisa memilih dan mengasihi Allah. Saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 48 mencatat bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Iman, kasih, dan pengharapan orang percaya itu merupakan hasil dari pilihan Allah. Sekali lagi, iman, kalau saudara bisa beriman, kalau saudara bisa mengasihi, kalau saudara bisa punya pengharapan, saudara, itu semua hasil dari pilihan Allah. Kalau saudara mau menengok di dalam Mazmur pasal 65 ayat 5, di sana dikatakan bahwa yang berhak mendekat kepada Allah adalah mereka yang telah dipilihnya. Saudara, bukankah data di dalam Alkitab begitu banyak sekali diajarkan di dalam Alkitab? Saudara, itu jelas beberapa data yang kita temukan, itu jelas meneguhkan ajaran tentang pemilihan tanpa syarat. Saudara, yang ketiga, saudara, hal yang ketiga adalah konsekuensi logis dari ajaran yang sudah pernah kita baca. Ini adalah hal ketiga yang akan kita pelajari dan ini akan meneguhkan doktrin kita. Saudara, sebagaimana yang sudah kita singgung yang beberapa minggu yang lalu, saudara, bahwa poin-poin di dalam tulip ini sudah disusun secara sistematis dengan pikiran yang logis, koheren, dan sistematis. Saudara, kalau kita menerima satu poin, maka sebenarnya poin-poin yang lain harusnya kita bisa terima. Demikian sebaliknya, kalau saudara tolak salah satu poin, maka doktrin ini akan runtuh, begitu saudara. Nah, begitu pula dengan doktrin yang kita pelajari hari ini tentang pemilihan tanpa syarat. Doktrin ini sangat berkaitan dengan yang didasarkan pada doktrin sebelumnya. Doktrin tentang kerusakan total manusia, ya, akibat dari dosa asal.
Jadi kalau kita pelajari yang beberapa waktu yang lalu tentang doktrin kerusakan total, setiap manusia itu lahir dalam keadaan menggenaskan. Mereka mewarisi dosa asal dari Adam yang mengakibatkan bahwa mereka punya status sebagai orang berdosa. Mereka dikuasai dosa, naturnya dirusak oleh dosa, dan masalah ini diperparah dengan apa? Dengan faktor eksternal, yaitu faktor dari iblis, otoritas iblis. Sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus di dalam keberdosaan kita, iblis itu bebas, gitu ya. Dia bekerja. Jadi kita sudah mati di dalam dosa, kita sudah dikuasai oleh dosa, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara-saudara bisa melihat bahwa keadaan ini sangat menggenaskan, keadaan ini sangat parah. Sehingga pertanyaannya, mungkinkah manusia bisa memilih Allah dalam kondisi yang seperti itu? Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh manusia manapun untuk memilih Allah. Tidak bisa. Nah, kalau kita bisa menerima konsep ini, saudara, maka manusia membutuhkan inisiatif dan intervensi dari Allah dalam keselamatan kita tentunya. Manusia membutuhkan anugerah Allah yang mutlak, saudara. Nah, anugerah ini dinyatakan dan direalisasikan oleh Allah dalam rangkaian proses keselamatan. Termasuk diantaranya pemilihan sejak kekekalan. Nah, dalam kasih dan pengertian Allah, Allah memilih untuk menyelamatkan sebagian orang berdosa dan membiarkan yang lain dalam keadaan mereka yang tidak berdaya. Saudara, pilihan yang dilakukan Allah tidak mungkin didasarkan pada faktor dalam diri manusia. Ini sudah konsekuensi logis. Di dalam diri kita sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Ketika Allah berintervensi, Allah mencari kita, masa mungkin Allah itu kemudian mencari sesuatu dalam diri kita? Orang kita ini betul-betul hancur, kita ini tidak berdaya. Nah, kalau kita menerima doktrin kerusakan total, maka saudara dan saya itu seharusnya juga menerima doktrin bahwa Allah memilih sebagian orang untuk mendapatkan keselamatan berdasarkan kehendak dan kedaulatannya yang bebas dengan hikmatnya yang tidak terselami. Oke, saudara, poin yang berikut adalah kita akan melihat kelemahan dari konsep pilihan yang didasarkan pada prapengetahuan Allah ini. Ini doktrin Arminian ya. Kita akan melihat kelemahan-kelemahannya. Nah, ada dua sisi kelemahan dari konsep pemilihan yang didasarkan pada prapengetahuan. Sisi yang pertama adalah Alkitab, yang kedua itu adalah logika. Nah, saudara, sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pemahaman Alkitab itu butuh logika. Sedangkan kebenaran logika hanya bisa diteguhkan oleh kebenaran Alkitab. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa membedakannya, begitu ya. Tapi kita akan supaya mempermudah pemahaman kita akan coba melihatnya dari dua aspek ini. Saudara, dari sisi Alkitab, pemilihan berdasarkan prapengetahuan Alkitab itu tidak punya dasar biblikalnya sebenarnya. Orang-orang Arminian itu pakai Roma pasal 8 ayat 29. Saudara, kalau saudara perhatikan di sana, LAI itu sebenarnya menerjemahkan dipilih dari semula. Dipilih dari semula, itu kalau LAI terjemahkan begitu. Tapi kalau dilihat dari versi-versi Inggris, itu sebenarnya terjemahannya itu adalah mengetahui sebelumnya. Mengetahui sebelumnya. Kata ginosko yang dipakai di dalam Alkitab, ginosko adalah bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah yada. Nah, dua kata ini, saudara, ketika dipakai di dalam Alkitab, itu selalu bukan hanya untuk menekankan pengetahuan secara intelektual atau kognitif, tetapi lebih daripada itu menekankan sebuah relasi. Saudara, ketika Adam menghampiri Hawa dan kemudian lahirlah anak-anaknya, itu dipakai kata yada, saudara. Sehingga tidak mungkin hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar tahu secara kognitif, tapi ada pengenalan, ada relasi yang intim di sana. Nah, saudara, sehingga jelas bahwa ayat ini dipakai sebagai dasar dari orang Arminian untuk menunjukkan bahwa ini kan berdasarkan, ayat ini mengajarkan bahwa Allah memilih umatnya itu berdasarkan prapengetahuannya. Jelas ini keliru, saudara. Jelas ini keliru. Kalau saudara baca di dalam ada banyak sebenarnya, saudara. Misalnya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6, di sana dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi saya yakin bahwa
Tuhan mengenal jalan orang benar di sini itu bukan sekedar secara kognitif Allah tahu, bukan. Tapi Allah punya relasi yang khusus dengan orang-orang yang benar itu. Kemudian misalnya di dalam Amos pasal 3 ayat 2, hanya kamu yang kukenal dari semua kaum di muka bumi ini. Saudara, apakah secara kognitif Allah hanya tahu orang-orang Israel saja? Orang-orang Yahudi saja yang Allah kenal? Apakah bangsa lain Allah tidak kenal? Jelas ini bukan yang dimaksud. Ketika dikatakan hanya kamu yang kukenal, itu artinya Allah punya relasi yang khusus dengan umat pilihannya. Nah, saudara, masih ada banyak ada banyak teks Alkitab sebenarnya saudara yang mengajarkan tentang ini. Dan jelas ini menunjukkan bahwa argumentasi dari orang-orang Arminian itu tidak bisa dipertahankan, begitu ya. Mereka memakai satu-satunya ayat favorit mereka untuk meneguhkan ajaran mereka. Jelas bahwa secara biblikal penafsiran mereka sangat lemah, sangat tidak kuat. Nah, yang terakhir saudara, kita akan melihat contoh konkret dari pertobatan seseorang yang melawan Tuhan, gitu ya. Ini argumentasi terakhir untuk mendukung pemilihan tanpa syarat ini, gitu ya. Contohnya yang paling real, yang paling jelas itu adalah Paulus. Saudara, pertobatan Paulus itu ketika dia berjalan menuju ke Damsyik, ini merupakan sebuah tanda kutip paksaan dari Tuhan, dan diibaratkan seperti bayi prematur, begitu ya, bayi prematur. Paulus selanjutnya menyadari bahwa dia dipilih Tuhan sebelumnya bukan hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk menjadi rasul. Jadi itu diyakini oleh Paulus, begitu ya. Dia dipilih bukan hanya untuk bertobat, tapi dia juga dipilih menjadi seorang rasul. Saudara, mungkin karena inilah ada seorang yang bernama Robert Calver. Dia berkata bahwa mungkin karena itulah Paulus itu menjadi rasul yang paling bersemangat mengajarkan tentang predestinasi. Karena kalau saudara baca di dalam tulisan-tulisannya Paulus, itu konsep tentang predestinasi begitu kental sekali. Ya, saudara buka kitab Roma, saudara di sana diajarkan begitu kental sekali tentang predestinasi. Karena Paulus bukan hanya mengajarkan, dia mengalami sendiri. Gitu ya. Jadi pertobatan yang dialami oleh Paulus itu merupakan satu bukti bahwa keselamatan adalah inisiatif dan intervensi dari Allah. Bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri Paulus, bukan. Tapi karena murni kehendak dan kedaulatan Allah. Paulus itu loh, dia bertobat itu bukan ketika dia sedang mencari-cari kebenaran, berjuang mencari kebenaran, bukan, benar. Tapi ketika dia sedang berusaha untuk membinasakan kebenaran. Tapi justru disitulah Allah menangkap dia. Disitulah Allah berkenan memperjumpakan dirinya. Dan di sana dia mengenal, dia ditemui oleh kebenaran itu sendiri. Dia ditemui oleh sang kebenaran itu sendiri. Oke, saudara, jadi di sini kita lihat 5 argumentasi yang bisa meneguhkan doktrin unconditional election atau pemilihan tanpa syarat ini. Oke, saudara, kita akan melihat sedikit lagi tentang apa itu predestinasi ganda. Kalau saudara mungkin pernah dengar ada predestinasi tunggal, predestinasi ganda, apa sih maksudnya, begitu ya. Nah, sebenarnya isu yang paling sulit berhubungan dengan predestinasi ini adalah tentang orang-orang yang tidak dipilih. Nah, isu ini lebih sulit sebenarnya, gitu ya. Nah, sebagian sarjana menyebut mereka orang-orang yang ditolak. Nah, istilah ini sebenarnya tidak pas, saudara. Kenapa? Karena isu ini memberikan kesan seolah-olah manusia itu mau berinisiatif datang mencari Tuhan, tapi Tuhannya menolak. Nah, kesannya kan begitu. Nah, sehingga istilah orang-orang yang ditolak ini istilah yang tidak terlalu tepat, saudara. Nah, predestinasi didasarkan pada natur manusia yang berdosa. Jadi kalau Allah tidak pilih pun, kalau Allah tidak intervensi pun untuk menyelamatkan mereka, mereka kan tidak mungkin percaya Allah. Mereka tidak mungkin datang kepada Allah. Jadi mereka tidak perlu ditolak, saudara. Mereka tidak perlu ditolak, mereka akan binasa sendiri. Nah, diskusi tentang orang-orang yang tidak dipilih itu telah menyebabkan perbedaan di kalangan mereka yang menerima predestinasi. Jadi sama-sama menerima predestinasi, tapi ketika mulai sampai kepada konsekuensi logisnya, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih?
Nah, saudara, kemudian ada mulai perbedaan pendapat. Nah, sebagian orang membatasi pada predestinasi tunggal, begitu ya. Jadi predestinasi itu hanya orang-orang yang dipilih, itu yang dipikirkan. Nah, sementara orang percaya yang lain, mereka menyangkut pautkan dengan orang-orang yang tidak dipilih. Jadi menurut mereka tuh menerima predestinasi ganda. Beberapa orang tuh mereka enggak. Kami hanya menerima tentang predestinasi tunggal. Jadi bagaimana Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan sejak kekekalan, bukan berdasarkan pada manusia, tapi berdasarkan kedaulatan Allah. Kami terima itu, tapi hanya menerima mereka saja. Orang-orang yang mati bagaimana? Kita nggak tahu itu, nggak ada urusan. Pokoknya saya nggak mau urus itu. Nah, gitu ya. Jadi predestinasi tunggal aja. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi ini? Jadi sebenarnya gini, saudara. Pandangan predestinasi ganda itu dapat kita sarikan itu seperti ini. Jadi Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan berdasarkan kebaikan dan kedaulatannya semata, dan membiarkan sebagian orang lain dalam kebinasaan. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Kata membiarkan itu menyiratkan Allah itu tidak aktif di dalam membinasakan sebagian orang. Allah tidak aktif. Jadi Allah tidak perlu aktif, saudara. Orang tidak perlu aktif aja mereka pasti binasa kok. Iya kan? Allah tidak perlu aktif, saudara. Toh manusia itu akan binasa sendiri. Nah, di sisi lain kata membinasakan juga tidak boleh diartikan bahwa Allah itu pasrah, Allah itu tidak mampu, Allah itu tidak berdaya, bukan itu maksudnya. Ya, membiarkan berarti secara aktif menetapkan untuk membiarkan. Gitu ya, jadi menetapkan untuk membiarkan sesuatu itu terjadi. Jadi apakah doktrin predestinasi ganda ini diajarkan oleh Alkitab? Nah, saudara, secara eksplisit tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak secara eksplisit Alkitab sampaikan, tapi ada beberapa ayat yang mengarah ke sana. Misalnya di dalam Amsal 16 ayat 4, saudara, di sana dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jelas, itu predestinasi ganda. Kemudian contoh yang lain di dalam Roma 9 ayat 6 sampai 18. Nah, kalau saudara baca di sana dikatakan bahwa Allah berdaulat untuk memilih maupun mengabaikan beberapa orang. Saudara baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 4, orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan masih ada beberapa ayat lain, saudara. Masih cukup banyak ayat-ayat yang mengajarkan tentang hal tersebut. Oke, sekarang yang terakhir, saudara. Yang terakhir itu adalah argumentasi teologis filosofis. Jadi ada argumentasi teologis filosofis untuk predestinasi ganda. Jadi predestinasi tunggal itu sebenarnya secara logis dan teologis nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Nah, kita bisa pahamnya itu begini, saudara. Kita bisa pahamnya itu begini. Coba ikuti alur logikanya ya. Perhatikan alur logikanya. Saya membuat sebuah pertanyaan. Apakah atau seandainya Allah hanya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib orang-orang yang tidak dipilih? Apakah mereka punya peluang untuk diselamatkan? Saya tanya ya sekali lagi. Seandainya Allah hanya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, pertanyaannya bagaimana nasib orang-orang yang tidak dipilih? Apakah mereka punya peluang untuk diselamatkan? Jawabannya dua, bisa ya, bisa tidak. Kalau kita bilang tidak, mereka tidak punya peluang untuk diselamatkan, maka itu predestinasi ganda. Kalau kita bilang iya, pertanyaannya adalah apa dasarnya mereka diselamatkan? Apakah Allah memiliki pola keselamatan yang berbeda untuk orang yang berbeda? Apakah seseorang bisa selamat tanpa intervensi Allah? Tentu tidak bisa, saudara. Nah, kalau begitu, apa artinya keselamatan karena anugerah? Jadi tidak bisa, saudara. Ini konsekuensi logis. Secara logika, predestinasi tunggal itu tidak bisa dibenarkan. Bagian terakhir, saya mau kita memahami bahwa predestinasi ganda itu adalah sebuah misteri ilahi. Orang yang menolak predestinasi ganda biasanya memiliki anggapan, baik sadar ataupun tidak, bahwa tujuan utama penciptaan itu adalah kebaikan diri manusia. Nah, jelas
Pandangan ini adalah salah dan tidak sesuai dengan Alkitab, karena tujuan Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah untuk kemuliaannya, bukan untuk kebaikan manusia. Jadi Allah tidak harus menciptakan sesuatu yang ada di luar dirinya, karena tanpa apapun Allah itu sudah sempurna. Dia tidak membutuhkan apapun, sekecil apapun dia tidak butuhkan. Ketika dia menetapkan untuk menciptakan segala sesuatu, semuanya itu untuk kemuliaannya sendiri. Bahkan ketika dia menghukum Firaun, dia lakukan itu untuk kemuliaannya. Jadi dia berhak untuk melakukan apa saja, karena dia adalah pencipta. Nah, hal lain yang perlu kita sadari adalah begini. Kita punya kecenderungan untuk kepengen mengetahui segala sesuatu dengan tuntas. Nah, hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kenapa? Karena manusia itu terbatas dalam banyak hal. Manusia terbatas dalam banyak hal. Selain itu, dalam konteks pengetahuan tentang Allah, kita itu jelas tidak bisa memahami Allah secara tuntas. Kenapa? Karena kita itu sangat-sangat terbatas. Manusia dan Allah itu tidak bisa disandingkan, saudara. Kita mau mengibaratkan dengan apapun tidak bisa. Kadang-kadang kita hanya bisa mungkin pakai sebuah gambaran yang tidak sempurna. Manusia itu seperti cangkir kecil, Allah itu seperti tong yang besar. Manusia itu bagaimana bisa memahami yang besar itu? Jadi kalau seluruh isi di dalam cangkir yang kecil ketika dimasukkan ke dalam tong yang besar, bisa masuk nggak? Ya jelas bisa masuk, nggak ada apa-apanya. Mungkin nggak semua yang ada di dalam tong besar itu masuk ke cangkir kecil? Nggak mungkin. Saudara, ilustrasi ini saya suka pakai untuk menggambarkan tentang kapasitas manusia dan Allah yang begitu berbeda. Sehingga jangan pernah berharap kita itu bisa memahami Allah dan cara kerjanya secara tuntas. Kita tidak mungkin bisa memahaminya secara tuntas. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar untuk menerima doktrin ini dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati. Alkitab memang mengajarkan hal ini kok. Ya sudah, kalau gitu sebagai orang percaya, saya wajib untuk menerima. Saya wajib untuk menerima dengan syukur, dengan rendah hati. Hal-hal yang di luar rasio kita terima dengan iman. Jadi apa yang sudah Allah singkapkan kita terima, mengucap syukur, rendah hati. Apa yang di luar jangkauannya kita terima itu dengan iman. Kiranya pengajaran ini membuat kita semakin bersyukur, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menutup sesi kita malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan mengizinkan kami boleh sekali lagi bersekutu, menaikkan doa syafaat kami, dan juga belajar doktrin. Kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari membuat kami semakin hormat kepada Engkau, membuat kami semakin menghormati, semakin menguduskan nama-Mu. Kami berdoa tolonglah kami, sehingga kami tidak semakin sombong, semakin tidak menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru Tuhan pakai kami untuk lebih giat memberitakan Injil. Dan kami percaya bahwa pada saat yang sama Allah Roh Kudus pun akan menolong kami di dalam tugas sebagai pemberita Injil. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin.